Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala ta'ala innas salah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah, kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat jasmani, sehat rohani, dan juga tetap masih diberikan keimanan sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di waktu yang setiap harinya semakin mundur apa maju. Iya. Jadi yang biasa bangun jam 4:30 keburu gitu ya, karena jam 4 berapa? Jam 4:10 11 sudah subuh kan itu. Jadi harus mengikuti pergerakan perjalanan waktu. Jadi kayaknya malamnya sebentar ya, masing-masing ngantuk sudah subuh gitu kan. Salawat ma'assalam semoga tercurah pada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Insya Allah kita sebagai umatnya selalu berupaya istiqomah mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila akhiril hayah. Jamaah rahimakumullah. 2 pekan yang lalu kita membicarakan kaitannya gerakan-gerakan pekerjaan di dalam sholat yang sebetulnya di luar sholat gitu ya. Tapi untuk menyempurnakan sholat. Jadi bukan gerakan sholat, tapi untuk menyempurnakan sholat. Yang saya katakan seperti merapatkan barisan, ngisi barisan kosong gitu ya, atau merapikan pakaian dan sebagainya, pecinya didorong ke atas, kalau itu kan sebetulnya pekerjaan, bukan pekerjaan sholat gitu, tapi bisa menyempurnakan sholat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memindahkan makmumnya gitu ya, dari sebelah kiri dipindah sebelah kanan, lagi sholat. Gimana caranya? Ditarik bajunya, ditarik kepalanya gitu kan itu, atau tarik kupingnya kan itu. Jadi jamaahnya sebelah kiri, kena 1 orang jadi diputer, dipindah ke sebelah kanan gitu. Itu sebetulnya pekerjaan di luar sholat, tapi untuk menyempurnakan sholat. Yang kedua, ucapan ya, ucapan lisan kita yang sebetulnya itu bukan pekerjaan sholat gitu, tapi ada di dalam sholat gitu. Seperti ketika imam salah dalam rakaat, harusnya 2 rakaat itu salat tahiyat awal, tapi langsung berdiri, maka makmum boleh ngomong tasbih ya, subhanallah. Sebetulnya itu di luar sholat ya, artinya kita lagi berdiri, lagi duduk, baca tasbih dalam rangka meluruskan, mengingatkan imam yang sedang lupakan, ataupun juga meluruskan bacaan imam. Yang ketiga, imam itu mogok gitu ya dalam bacaannya, terusin gitu. Maka
makmum boleh membaca ayat, sepotong ayat atau lanjutan ayat yang harusnya dibaca oleh imam kan itu, atau mungkin nyimpang gitu, maka makmum boleh membaca ayat yang sebenarnya apa kan itu. Pagi ini kaitannya dengan bab yufakkirur rajulu asyai'a fis salati. Wa qala Umar radhiyallahu anhu inni la ujahizu jaishi wa ana fis salati. Bab tentang memikirkan sesuatu di dalam salat. Dan Umar bin Khattab mengatakan inni la ujahizu jaishi wa ana fis salati. Sesungguhnya aku menyusun pasukan perangku dan saya di dalam sholat. Jadi tidak kita pungkiri bahwa ketika kita sholat itu segala sesuatu kepikiran. Iya Pak. Ya. Kita tidak bisa mungkiri bahwa ketika sholat segala sesuatu kepikiran gitu kan. Yang tadi nggak kepikiran di luar sholat, tapi begitu sholat kepikiran kan itu ya. Sehingga Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntung orang yang beriman yang bagaimana alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang di dalam salatnya khusyuk kan itu. Itu yang beruntung kan itu. Kenapa? Kalau salat itu apa jasadnya saja, fisiknya sholat, berdiri, ruku, sujud, sementara pikirannya di luar sholat. Dan itu sampai-sampai bacaan lupa, sampai-sampai bilangan rakaat lupa. Kenapa? Karena pikirannya bukan di dalam sholat, ada di luar sholat. Dan itu kita tidak pungkiri. Susah supaya betul-betul selama dari mulai takbiratul ihram Allahu Akbar pertama sampai assalamualaikum itu betul-betul dalam waktu 5 menit apa lebih kurang ya, betul-betul pikiran kita itu ada di dalam sholat. Itu susah ya. Ada yang bisa ya, ketika takbir Allahu Akbar sudah lempeng kita itu, sudah jasad, pikiran semua dalam sholat itu. Tapi selesai takbir ya sudah mulai dengerin imam, sudah mulai kita baca Fatihah, sudah. Apalagi lagi rukunya agak lama, udah selesai baca tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Lagi sujudnya udah selesai, tasbihnya subhana rabbiyal bihamdihi. Enggak ada yang dibaca lagi. Pikirin gitu. Baik pikiran yang datang langsung ke pikiran kita masuk, atau pikiran yang kelihatan dengan kita. Jadi yang kelihatan dipikirin gitu ya. Jadi yang kedengaran dipikirin. Begitu lagi sholat kedengaran suara HP bunyi. HP siapa ya? Ada mikir situ Pak. Begitu ada HP bunyi gitu ya, itu kepikiran HP siapa ya? Apalagi suara HP-nya musik gitu atau yasin itu, pas lagi anteng-antengnya tak sholat udah diem semua, yasin wal qur'anil hakim. Dengar nggak yang sholat? Kepikiran nggak itu lagi sholat kan itu? Jadi yang kedengaran jadi pikiran gitu ya. Makanya tidak boleh ada suara-suara di luar sholat. Jadi sunyi, tenang, khusyuk kan itu. Jadi ya HP harap nggak ada tulisannya ya, harap disenyapkan, harus dimatikan itu kan itu. Ketika sholat supaya nanti konsentrasi kan itu. Yang kelihatan bisa jadi pikiran. Yang kelihatan itu ya. Ada tulisan di bajunya orang di depan, punggungnya ini kan. Dibaca nggak Pak Dadang? Dibaca nggak itu ya? Kelihatan itu kan itu. Jadi ada yang lewat di depan sholat, wih lewat aja gitu kan ya. Jadi sampai Rasul mengatakan
haram lewat di depan orang sholat. Bahkan kalau perlu nunggu sampai selesai, walaupun nunggunya berapa tahun? 4 tahun katanya, nungguin berdiri, nggak ada sholat 4 tahun itu, 5 menit paling itu nggak boleh. Kenapa? Kepikiran yang lewat itu, wih, sejadah diinjak aja gitu kan. Seandainya kita sedang sholat, kemudian uang kita melorot dari kantong, kira-kira tetangga kanan kiri mikir enggak? Tetangganya, sholat aja bawa duit itu kan, itu banyak lagi kan itu ya. Dan banyak hal-hal yang masuk dalam pikiran kita ketika kacamata kita melorot dari kantong ketika sujud, kemudian ada anak lewat, diambil kacamatanya, mikir itu dibawa kemana itu kacamata gitu kan, jangan dibuang, jangan dimainin kan itu. Banyak hal-hal yang menjadi pikiran, yang kelihatan, yang kedengaran gitu ya. Bahkan yang nggak kelihatan kedengaran juga ada dalam pikiran kan itu. Maka berupaya bagaimana agar itu bisa nggak masuk dalam pikiran ya. Yang kelihatan jangan dilihat, yang kedengaran jangan didengerin gitu ya. Kalau dengerin malah kita terganggu kan itu. Yang kepikiran jangan dipikirin. Jadi ketika sholat kepikiran, aduh iya, habis ini mau apa gitu kan. Bahkan dianjurkan ketika sudah waktunya sholat, sudah diadzani, ya, bahkan sudah diqomati, sementara hidangan makan sudah disiapkan. Mana dulu Pak? Makan dulu apa sholat dulu? Sudah qad qamatis sholat, wih sholat kan gitu ya. Tapi ini makanan kan itu. Premen pun. Sholat apa makan? Makan. Iya. Kenapa? Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan gitu ya. Pas sholat Allahu Akbar, ketika takbir iya Allahu Akbar, pas gitu kan ya. Begitu sudah selesai, tadi ikan bakar itu kan itu. Sudah ngebayangin terus kan itu ya. Jadi sesuatu yang kira-kira masuk dalam pikiran dalam sholat diselesaikan dulu kan itu. Kalau kepengen punya hajat, kepengen BAB dulu. Kalau kepengen pipis dulu. Kenapa? Jangan sampai jadi pikiran dalam sholat kan itu. Kalau lapar sudah disiapkan, makan dulu kan itu. Jadi datangilah sholat dengan tenang, tidak buru-buru sehingga ya bisa konsentrasi kan itu. Khawatir ya, khawatir kena ayat Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu yang kita takuti. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, lalai dalam sholatnya. Fisiknya berdiri, ruku, sujud, duduk gitu. Sementara pikirannya semuanya di luar. Sampai-sampai nggak baca Fatihah. Sampai-sampai ya ikut gerakan doang. Nggak ingat ini keberapa. Pokoknya wis kata imam bagaimana aja. Imam selesaikan itu. Itu betul-betul ya syariduddin bahasa Arabnya itu. Jadi betul-betul semua nggak ada dalam sholat pikirannya ada di luar sholat kan itu. Di sholat tuh nggak ada, cuma gerakan doang kan itu. Itu yang kita khawatirkan kan itu. Jadi diupayakan sebisa mungkin sesuatu yang masuk dalam pikiran dilupakan. Sesuatu yang kelihatan jangan dilihat, apapun yang kedengaran gak usah dengerin. Makanya nggak boleh berisik gitu ya. Kan
kalau ada kita lagi sholat ada anak nangis, kepikiran itu, apalagi anak sendiri, kenapa itu ya kan? Tanyain gitu, dalam hati kenapa kan itu? Ada kasus-kasus terjadi pada zaman Rasulullah SAW, termasuk juga pada zaman sahabat. Sini dikatakan Umar bin Khattab mengatakan, inni la ujahizu jaishi wa ana fis sholati. Sesungguhnya aku, kata Umar bin Khattab, telah menyusun pasukan perangku, saya dalam posisi sholat. Jadi lagi sholat sudah bayangin si A depan, ini belah sini, itu lagi sholat. Sudah bayangin posisi pasukan perang. Sebetulnya yang dipikirin bagus, ngatur strategi kan itu ya. Tapi sholatnya lempeng enggak kan itu. Kalau lagi sholat nanti ini belah sini, ini bagian pukul itu kang apa kan itu. Kan itu sudah diatur di dalam sholat gitu. Jadi tapi langsung spontan setelah sholat langsung diselesaikan. Jadi seakan-akan sebagai ilham gitu ya, perintah bahwa ini taruh di depan, ini taruh belah sini, taruh sini, ini jago tembak, ini jago pukul kan itu sudah dipasang. Setelah sholat langsung diselesaikan bahwa pasangannya itu harus betul seperti dalam sholat kali itu. Itu nyusunnya waktu lagi sholat kan itu. Dalam hadis lain pernah Rasulullah SAW dari hadisnya Uqbah bin Haris qala shallaitu ma'an Nabi SAW al-asra. Aku, kata Uqbah bin Haris, sholat bersama Rasulullah sholat asar. Falamma sallama qama sari'an. Setelah selesai sholat asar sudah salam langsung buru-buru berdiri. Ya. Langsung berdiri. Dakhala ala ba'din nisa, masuk di kelompok jamaah ibu-ibu kan itu. Summa kharaja wara'a ma fi wujil qaum. Kemudian keluar dan melihat di wajahnya para jamaah itu min ta'ajjubihim, dari keta'ajjuban, keanehannya para jamaah, li sur'ati, karena tergesa-gesahnya. Jadi begitu selesai salam salat asar langsung keluar nyamperin jamaah ibu-ibu. Yang lain pada melotot, keheranan apa namanya, tajab ya. Jadi semua pada ngeliatin, oh, buru-buru amat, langsung nyerang masuk ke kelompok jamaah ibu-ibu kan itu. Kemudian faqala, Rasulullah berkata, zakartu wa ana fis sholati tibran indana fakaritu an yamsiya ila ayyabita indana fa amartu abi qismatihi. Langsung begitu sampai ke kelompok ibu-ibu ngomong, zakartu, aku ingat di dalam sholat bahwa saya megang perhiasan, ya, ada hadiah perhiasan kan itu. Fakari itu aniumsia, maka saya tidak suka kalau emas ini sampai sore, itu sholat asar, nggak mau sampai sholat atau sampai ke bawah sholat maghrib. Fa umirtu bikismati, maka menyuruh pada ibu untuk membagikannya. Jadi kekhawatiran kalau nggak sekarang, khawatir ke bawah sore kan itu. Jadi lagi sholat asar ingat, oh di kantong ini ada titipan, ada emas kayak itu. Selesai langsung dilaksanakan, nggak nunggu langsung gitu langsung pergi, sehingga jamaah yang lain pada ngeliatin ada apa buru-buru kan itu, ada ketaajuban itu. Begitu sampai di kelompok ibu ngomong, saya tadi ingat lagi sholat bahwa di kantong saya itu ada titipan emas harus dibagikan. Saya takut kalau emas ini ke bawah sore kan itu. Pakar itu anyumsia au yabit. Jadi saya takut kalau emas ini sampai ke bawah sore atau sampai malam, sehingga harus segera dibagikan kan itu. Jadi apa yang kepikiran di dalam sholat itu langsung dilakukan kan itu. Tapi kalau kita yang kepikiran ini aneh-aneh gitu kan, bukan langsung dilakukan, tapi memang sesuatu yang nggak dilakukan, cuman ngerecokin doang kan itu. Kalau Umar bin Khattab lagi sholat mengatur strategi perang, selesai sholat langsung dilakukan gitu, artinya harus begini kan itu. Rasulullah SAW lagi sholat ingat
bahwa ada titipan emas gitu yang harus segera dibagikan, tapi lupa belum dibagikan. Jangan sampai ini berlanjut sampai sore, sampai ke bawah malam, sehingga langsung selesai langsung samperin ibu-ibu, ini silahkan dibagi kan itu. Jadi apa yang tersurat di dalam pikiran itu langsung dilakukan dan kenyataan kan itu. Kalau kita apa yang ada dalam pikiran waktu sholat itu semuanya bayangan doang itu ya, nggak ada kenyataan, cuman mikir oh ini kan itu, habis ini makan apa ya, nggak ada, belum jelas kan itu ya, nggak ada yang dimakan apa kan itu. Jadi pikirannya semua pikiran apa, ngacak-ngacak doang, nggak ada kenyataan kan itu. Kalau Umar bin Khattab, kalau Rasulullah SAW itu memang ya sesuatu yang memang harus segera diingatkan di dalam sholat. Kadang-kadang mungkin bapak-bapak ketika sebelum sholat nyari sesuatu nggak ketemu, ya begitu lagi sholat, oh iya ternyata di sana gitu. Habis sholat dicari nggak ada, ya karena memang itu cuman kerjaan setan doang. Jadi supaya orang ini lupa dari ingatan sholatnya dan tidak khusyuk dalam sholatnya, sampai-sampai ia lupa hitungan rakaatnya kan itu. Itu selalu setan membuat agar orang ini pikirannya di luar sholat itu. Maka upaya bagaimana supaya kita di dalam sholat yang dalam waktu kurang lebih mungkin 5 menit 10 menit itu diupayakan betul-betul fisik dan akal menyatu di dalam sholat, nggak ada yang di luar sholat kan itu. Tapi itu kadang-kadang memang, kadang-kadang hampir susah kan itu ya. Dijelaskan dalam hadis ini, dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Idza udzina bis sholati adbar syaitanu lahu duratun hatta la yasma ta'dzina." Dalam hadis ini dikatakan idza udzina bis sholati, kalau adzan dikumandangkan untuk sholat, adbar syaitanu lahu duratun, setan itu menghindar sambil kentut ya. Sambil kentut. Kenapa? Hatta la yasma ta'dzin, sehingga tidak mendengar suara adzan. Jadi kadang-kadang kita gitu ya, kita ya, jadi ketika ada suara adzan itu kadang kita nggak begitu perhatian. Sampai selesai adzan pun juga kita nggak perhatiin gitu. Padahal harusnya kalau ada suara adzan kita dengerin, kita ikuti apa yang disampaikan muadzin, kita khayalas, ketika mengucapkan khayalas sholat kita sampaikan la haula wala quwwata illa billah. Tapi kadang-kadang yang adzan ma'adzan gitu, yang ngantuk-mengantuk kan itu, yang ngobrol-ngobrol kan itu. Jadi setan sengaja memasukkan kentutnya sehingga orang itu nggak dengar adzan. Kalaupun dengar seakan-akan nggak dengar, lewat aja gitu. Jadi nggak diperhatiin, nggak dijawabin. Padahal harusnya dijawab. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, kita juga asyhadu an la ilaha illallah, dijawabin kan itu. Bila perlu semua pembicaraan, semua kerjaan stop, apa? Adzan gitu ya. Dengerin, kadang-kadang adzan ma'adzan, ngobrol-ngobrol, kerja sama kerja kan itu. Padahal seandainya begitu suara adzan dikumandangkan, stop dulu ya, apa? Adzan. Di Masjid Nabawi itu kalau habis maghrib ada pengajian. Ya, habis maghrib ada pengajian sampai Isya. Begitu adzan Isya dikumandangkan, pengajian stop. Yang usul, yang bertanya apapun nggak ada, stop semua. Nanti selesai adzan, doa, dilanjut lagi pengajiannya sampai qomat kan itu. Karena mereka ya sholat sunnah qabla Isya itu menganggapnya tidak rawatib gitu, nggak muakkad, sehingga ya pengajian habis maghrib sampai Isya, ketika adzan Isya dikumandangkan stop dulu, habis adzan dilanjut qomat sholat. Nggak ada sholat sunnah kan itu. Yang sedang menghadiri pengajian, sedang isi pengajian gitu kan, stop ketika adzan kan. Jadi betul-betul diperhatikan. Kalau kita tadi itu, jadi kupingnya dikentutin sama setan
sehingga kita dengar tapi nggak dengar, apalagi nggak dengar sama sekali kan itu. Faida sakatal muadzinu akbala, ketika adzan selesai setan datang lagi. Iya, datang lagi kan. Faida suwi ba'at baro, ketika qomat ya ngabur lagi. Jadi kalau ada suara adzan, suara qomat itu setan itu takut gitu. Jadi kalau orang yang sedang kesurupan gitu ya, itu kalau diadzani itu setan kepanasan gitu. Jadi kalau orang yang ngeruqyah itu biasanya pakai adzan, pakai qomat kan itu. Kenapa? Kalau memang itu betul-betul kemasukan setan kesurupan, maka dengan diadzani qomat itu memang ya merasa gelisah, panas, sampai-sampai harus kabur dari orang itu kan itu. Itu jadi ketika diadzani dia kabur tapi ninggalin kentut kan itu supaya orang nggak dengar. Ketika qomat ya sama begitu kan, mengganggu supaya orang nggak dengar kan itu. Jadi ya seperti subuh-subuh begini ada orang adzan sayup-sayup ya, tak bangun nggak kata setan dah. Jadi kalau di bab sholat subuh itu kupingnya orang tidur itu dikencingin gitu, sama setan sampai nggak denger adzan gitu, sampai qomat. Ketika qomat juga masih ngantuk. Tar aja lah kalau sudah begitu adzan nggak bangun, nanti nunggu qomat. Kalau sudah qomat nggak bangun, nunggu kira-kira nunggu apa? Nunggu amin. Belum amin gitu kan. Akhirnya apa? Sayup, enak gitu. Tidur di jam-jam begitu tuh enak gitu. Kenapa? Dikipasin, jadi begitu orang adzan ngantuknya bener kan gitu. Terus itu. Kemudian selesai adzan udah aman, gak ada suara adzan. Begitu qomat terdengar, tapi ngantuk banget gitu. Terus itu, sampai ya nggak bangun kan itu. Jadi kalau subuh itu kalau begitu ada tuh kita kalau memang nggak dengar itu kuping itu dikencingin syaitan. Kalau di luar subuh itu setan itu kentut sampai orang itu walaupun normal ada adzan itu jojong baik gitu ya. Kedengeran tapi nggak disamperin gitu. Ketika qomat ya setan kabur. Selesai qomat marak maning gitu ya. Deketin lagi ke orangnya. Faida sakata akbala fala yazalu bil mar'i yaqulau udkur ma lam yadhkur hatta la yadri kam shalla. Jadi ketika selesai qomat setan kabur, tapi ketika sholat setan nyamperin lagi, satu persatu disamperin gitu. Sehingga fala yazalu bil mar'i yaqulau udkur ma lam yakun yadhkur. Ingat-ingat apa-apa yang kamu belum ingat. Setan begitu itu ngomongnya. Coba kamu ingat-ingat apa-apa yang tadi kamu lupa. Jadi selalu, oh iya, ingat ini kan itu. Kenapa setan nyuruh coba diingat-ingat apa-apa yang kamu tadi lupa di luar sholat. Akhirnya masuk dalam sholat. Hatta la yadri kam sholat. Sampai-sampai tidak tahu, lupa sudah berapa rakaat. Kenapa? Karena tidak ngingetin sholat tapi ingetin apa-apa yang tadi lupa di luar sholat. Semua ya angan-angan yang walaupun memang nggak, kalau tadi Umar bin Khattab Rasulullah memang kenyataan. Habis sholat langsung diselesaikan. Habis sholat langsung dibagikan. Tapi kalau kita di dalam sholat ingat sesuatu ini itu segala macam gitu. Sebetulnya itu nggak ada kenyataan. Cuman seandainya doang kan itu. Apalagi kalau di depan kita ada tulisan-tulisan gitu. Makanya masjid begini. Di depan itu nggak ada gambar-gambar, tulisan-tulisan yang membuat orang sholat bayang-bayangin. Coba kan di depan itu ada orang berantem gitu. Di tembok sini ada orang berantem gambarnya gitu. Pasti mikirin, kali itu. Nonjok bagaimana. Atau ada gambar apapun diperhatiin kan itu. Ada tulisan di depan, dibaca. Jadwal imam dibacakan itu. Kadang-kadang memang setan itu selalu mengarahkan pandangan sana, dengarkan sini, pikiran dimasukin, semua digoda.
Jadi dari mata diarahkan kemana, kita mata larak lirik kan itu. Ada orang lewat dilihat, ada ini dilihat, ada apa dilihat gitu. Pendengaran juga pasang. Setan selalu mengarahkan mendengar supaya dengerin yang di luar, sehingga nggak konsentrasi. Lebih-lebih pikiran. Makanya diarahkan kalau sholat itu matanya jangan apa tuh, larak lirik semua orang diputerin. Lihatin gitu kan ya. Jadi akhirnya masuk dari mata itu masuk ke pikiran kan itu. Dianjurkan ya kita sholat pandangan kita ke bawah. Itu ya nun syams itu ke arah tempat sujud. Jadi kita nggak lihat orang lewat gitu kan. Nggak ngelihat sarung orang, baju orang kan itu. Coba kalau ngelihat pas di punggung orang, lihat di pinggir lempang gitu kan, kebaca kan itu. Jadi kenapa? Itu sudah upaya bagaimana agar tidak ada yang masuk dalam pikiran. Masih kepikiran. Kuping udah nggak usah dengerin apa-apa. Ada suara apapun udah kan itu. Ini lagi sholat. Ada orang, assalamualaikum. Iya. Itu kepikiran itu. Suara siapa ya? Kan itu. Jangankan orang langsung. Suara HP pun pas sholat ada panggilan masuk. Siapa sih? Nah, itu. Lagi sholat, nggak ngerti orang sholat kan itu. Ya mereka nggak tahu kita lagi sholat gitu. Kan itu mungkin jamnya beda. Di Saudi sama Indonesia bedanya 4 jam gitu kan. Dikiranya lagi ngapain tapi lagi sholat kan itu. Maka ya kita harus nggak usah dipikirin siapa yang manggil, siapa punya apapun sudah kita perhatikan. Sholat kita adalah kita mikirin tentang sholat kan. Jangan sampai kita sholat tak jasadnya doang sementara fisik pikiran tak kemana-mana kali itu, sehingga kita tidak tahu berapa sholat yang kita lakukan, yang kita kerjakan gitu. Jadi selain dikatakan dari Abu Hurairah, yaqumun nasu aksar Abu Hurairah falaqitu rajulan faqultu bima qala sallallahu alaihi wasallam al-bana fi fil atama qala adri qultu lam tashhadha qala bala qultu lakin ana adri qala surat kada wa kada. Dari Abu Hurairah dikatakan bahwa kata Abu Hurairah ada seorang laki-laki yang saya temui setelah sholat berjamaah gitu. Pertanyaannya apa? Bima qala Rasulullah SAW al-bana fil atamati, apa yang tadi dibaca oleh imam dalam sholat isya tadi. Kalau isya ditanya subuh ingat enggak? Itu tadi malam imam sholat isya baca surat apa? Nggak nyambung. Jangan tadi malam, tadi pagi sholat subuh para jadi baca surat apa? Orang-orang mikiri kan itu. Jadi tidak kelakuan begitu kan. Jauhnya apa? Lah adri, saya nggak tahu baca apa ya kan itu. Lam tasyadah nggak dengerin. Lah adri, nggak tahu. Ada yang nyambung. Kultu saya katakan anak adri, saya tahu yang dibaca imam tadi surat an kan itu. Artinya apa? Betul-betul setelah selesai baca Al-Fatihah, imam masih baca surat, kita memperhatikan bacaan imam. Kenapa? Karena bacaan surat dalam sholat itu juga bagian daripada tazkirah, bagian daripada mau'idhah. Jadi kita lagi diceramain, lagi diingatkan dengan Al-Quran. Jadi kita dibaca Al-Quran surat ini kan itu. Makanya kalau kita nyambung, paham dengan apa yang dibaca oleh imam atau baca oleh kita sendiri, kalau kita ngerti, paham, itu ada roja, ada khauf. Jadi ketika itu yang dibaca surat azab gitu ya, takut ya, bisa jadi nangis. Ketika dibaca itu surat tentang kenikmatan, berharap ya Allah itu buat kita kan itu. Jadi kalau kita sebagai jamaah, sebagai makmum, kemudian kita memperhatikan bacaan imam itu, kita juga berharap gitu, seperti itu kan itu. Kalau yang dibaca umpamanya wujuhu yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah, ngarepin begitu tuh, itu buat saya semua kan gitu tuh. Atau dibaca
innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Pengen orang yang beriman beramal soleh itu bagiannya adalah surga firdaus. Semoga itu saya, kan itu. Tapi kalau dibaca tentang neraka, berbagai macam azabnya, ya berlindung. Na'udzubillah, kan itu. Baik di dalam maupun di luar sholat, sebetulnya kita kalau memperhatikan itu, nah, terasa kita sedang diceramai gitu, dengan bacaan imam, kan itu. Jadi terasa kan itu. Bahkan ketika ditanya selesai sholat, tadi malam imam Isya itu baca surat apa? Kalau yang terkesan ya dengan bacaan itu masih kebayang. Subuh atau besok itu masih ingat. Saya ingat bacaan imam waktu sholat Isya itu. Itu betul-betul saya terkesan, betul saya terarahkan dengan bacaan itu kan itu. Kenapa? Karena memang dibaca sendiri atau mendengarkan bacaan orang lain, sebetulnya Quran ini adalah zikroh, peringatan, mauidhah, sebagai saran, anjuran pada kita untuk ya kalau itu kebaikan kita upayakan bisa, kalau itu memang tentang azab, tentang neraka kita berlindung supaya jangan dapatkan itu kita merasa terkesan dengan bacaan imam yang betul-betul menyentuh hati kita. Memang seakan kita itu ketabrak, kesenggol dengan bacaan itu terasa. Jadi kalau ada orang ceramah kita kesinggung, ya kita terkesan, ingat apa yang disampaikan penceramah itu, kan itu. Kalau kita paham tentang bacaan yang kita baca atau yang dibaca oleh imam, itu kita terngiang-ngiang. Waktu sholat subuh tadi saya betul-betul tersentuh hati saya. Dan itu kenapa? Dengan bacaan imam itu, baca surat ini, saya betul-betul sudah kan itu. Jadi wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika disebut nama Allah, bergetar hatinya, mengharap ridhonya, berlindung dari azabnya. Ketika disebut ayat-ayat Allah tentang keindahan alam, keindahan surga, zadathum imana, semakin bertambah imannya. Ya, namun kita mah buru-buru bacaan imam maghrib sekarang diingat. Bacaan imam tadi malam Isya itu baca surat apa? Sudah lupa. Yang tadi dibaca imam tadi surat apa? Sudah lupa kan itu. Baca surat apa ya? Padahal itu juga semuanya tazkirah gitu. Peringatan pada kita begini kan itu ya. Tadi yang dibaca surat Al-Mursalat gitu. Kebanyakan diulang-ulang, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka bagi orang-orang yang selalu mendustakan ayat Allah. Diulang lagi, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Jadi dari awal sampai akhir berapa kali peringatan dari Allah, wailu yauma idzil lil mukadzibin gitu. Kalau di Ar-Rahman kan diulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masih belum. Kata Allah, nikmat yang mana lagi yang kamu lupakan? Itu semua sudah kamu rasakan. Kenapa kamu lupakan? Yang sedang kamu rasakan, sedang kamu nikmati adalah nikmat dari Allah. Terus apalagi dilupakan? Diulang-ulang di surat Ar-Rahman itu berapa kali? Berapa kali Pak Hilman? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diseling satu ayat, fabi ayyi lagi gitu kan. Berulang-ulang dibaca. Sebetulnya kita harus kan gitu ya. Allah sudah berulang-ulang ngingetin saya. Apa diingetinnya? Apalagi yang kamu lupakan, apalagi yang kamu dustakan, yang sedang kamu nikmati itu semua dari Allah kan itu. Terus apalagi yang kamu lupakan, yang kamu dustakan, diulang-ulang kan itu sampai 31 kali satu surat itu kan itu ya. Tapi setelah selesai baca surat Ar-Rahman, urkilingan maning gitu. Lupa lagi, barusan diingetin kan itu. Tadi dibacakan surat Al-Mursalat. Kata imam membaca ayatnya, wailu yauma idzil lil mukadzibin.
celaka, neraka awal bagi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan nikmat-nikmat Allah. Diulang lagi kan itu. Harusnya kita kesentuh. Ya Allah, iya ya, saya ini kan itu banyak melupakan kan itu. Jadi kalau bisa minimal kita mengosongkan pikiran kita dari urusan duniawi ketika sholat. Adapun masalah ngerti nggak ngerti bacaan kita memang susah. Kalau kita semua setiap bacaan kita, bacaan imam kita harus paham kan itu ya. Supaya kita nggak kemana-mana pikirannya kan itu. Minimal kosongkan pikiran kita dari urusan duniawi. Kita ini lagi menghadap Allah, lagi ngobrol sama Allah, gitu kan. Kita mengucapkan dalam sholat, iyyaka na'budu, kepadamu. Jadi kepadamu itu yang diajak ngobrol ada di depan. Kepadamu saya nyembah, ibadah, kepada saya minta tolong. Bahkan di dalam duduk tahiyat, dalam duduk antara dua sujud, apa? Rabbik firli, ya Allah ampunilah aku. Ini lagi ngobrol sama Allah gitu. Masa di dalamnya pikirannya ingat apa kan itu. Lagi sholat ada suara motor di luar, suaranya ke motor saya kan itu. Kebayang, motor saya kabur kan gitu. Jadi kadang-kadang ya banyak hal yang masuk ke telinga kita, yang kelihatan oleh kita, bahkan yang masuk ke dalam pikiran yang repot. Yang masuk ke telinga bisa jadi nggak usah dengerin, yang kelihatan nggak usah diperhatiin, tapi yang masuk ke pikiran susah ngelupainnya. Terus saja mikirin aja, padahal yang dipikirin itu nggak nyata gitu. Kalau tadi Umar bin Khattab yang dipikirin nyata, habis sholat langsung strategi perang diatur. Kalau Rasulullah SAW kalau bisa mikirin, ingat ada emas di kantongnya, harus dibagikan. Habis sholat langsung selesai salam langsung kabur, langsung nyamperin jamaah ibu-ibu, dibagikan. Semua jamaah ngeliatin ada apa, harus buru-buru kan gitu. Itu ya kaitannya dengan apa? Bukan ucapan, bukan perbuatan, tapi yang saya susah itu adalah di dalam pikiran. Kalau perkataan nggak mungkin kita sholat ngomong dengan orang luar sholat itu ya. Umpamanya kunci itu di mana? Di lemari, nggak mungkin begitu kan itu. Kalau ngomong, kalau gerak ya nggak mungkin gerak-gerak banyak kan itu. Tapi pikiran yang susah hindarinya. Dengan konsentrasi pokoknya kan itu. Kalau merem gimana biar nggak ngelihat? Sholatnya merem makruh. Merem aja Allah, masa enggak biar nggak ngelihat siapa-siapa gitu. Tapi kalau ngelihat kepikiran, justru merem malah lebih banyak pikiran. Kan itu. Begitu merem apa aja kebayang. Coba kalau bapak tidur tapi belum tidur, cuma merem doang. Itu dalam merem itu Pak Bambang banyak dipikirin itu. Melotot ke atas. Sama mikir, merem dipejamkan matanya tapi hatinya belum tidur, masih mikir juga kan itu. Jadi sholat merem biar nggak ngelihat apa-apa, biar konsentrasi sama. Yang penting bukan merem dan meleknya, tapi upayakan kosongkan pikiran kita dari urusan duniawi. Setan masuk, coba kamu ingat-ingat kunci itu taruh di mana. Coba kamu ingat udah bayar belum tadi. Terus itu di setan itu masuk supaya memang kita tuh lupa sholatnya. Bahkan kita walaupun sholatnya lempeng, bener 4 rakaat, bener baca, tapi kita lupa dirinya bahwa lagi sholat. Itu yang susah kan itu. Itu inna syaitana lakum aduwwun mubin. Musuh yang paling pedas, paling apa kuatnya adalah syaitan. Selalu kita digoda, dirayu apapun supaya kita bisa lupakan itu. Babul isyarah fis shalah. Ada nggak ngomong, nggak gerak, nggak dimikirin, tapi ada isyarah. Isyarah itu pakai tangan bisa, gitu ya. Pakai tangan bisa, itu namanya isyarah kan itu. Ini kejadian pada masa Rasulullah SAW dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika itu Rasulullah berangkat mau sholat. Jadi kharaja Rasulullah SAW yuslihu bainam fi unasin ma'hu.
Jadi Rasulullah keluar dari rumahnya untuk mengislah, mendamaikan antara warga sekitarnya. Gitu. Yusru bainahum fi unasin ma'ahu. Fa bisa Rasulullah, maka Rasulullah tertahan untuk selalu masih membicarakan di luar pembicaraan terus kan itu, ngobrol di depan, di luar kan itu. Wahanatis sholatu, dan waktu sholat sudah tiba. Faja Bilalun ila Abi Bakar, maka Bilal menyampai Abu Bakar. Kata Bilal sebagai muadzin, wahai Bilal, ini sudah waktunya sholat kan itu ya. Rasulullah masih menyelesaikan orang-orang di luar kan itu. Gimana kalau kita sholat saja kan itu ya. Jadi usulan Bilal kepada Abu Bakar, kemudian kata Abu Bakar, ayo komatin kan itu ya. Jadi Rasulullah masih di luar, sementara sudah masuk waktu sholat gitu ya. Taruh kalau timermu sudah bunyi gitu ya, ini imamnya masih nggak masuk kan gitu. Akhirnya Bilal nyenggol Abu Bakar kan itu. Ini sudah waktu sholat. Tapi sebelum gimana kita sholat saja kan itu. Akhirnya kata Abu Bakar, yaudah komatin kan itu. Akhirnya dikomatin sama Bilal. Kemudian ya kata Abu Bakar, ya sudah fakabbaron nas, langsung takbir. Semua orang takbir kan itu. Begitu sudah takbir dan semua shaf udah beres, semua jamaah udah ikut bertakbir, udah sholat gitu. Tiba-tiba Ja'a Rasulullah SAW yamsi fi sufufi hatta qam fi shafil awal. Rasulullah datang masuk ke shaf paling depan, di samping imam. Dulu nggak ada apa ini mihrab, ya nggak ada kan itu. Jadi samping kan luas begini kan itu. Rasulullah sholat di samping Abu Bakar gitu, di depan gitu. Kemudian orang pada isyarah kan itu ya. Ada juga yang tepuk tangan, ada yang subhanallah gitu. Maksudnya apa? Abu Bakar itu imam, itu Rasulullah datang kan di situ. Cuman nggak ngomong bahasa manusia, jadi ada yang tepuk tangan itu isyarah gitu. Ada yang subhanallah, bahkan ada yang gitu kan. Itu namanya isyarah gitu. Jadi ingetin, cuman ya Abu Bakar sudah konsentrasi khusus sholat, nggak mikirin orang yang subhanallah, yang nepuk tangannya, ada orang yang batuk, nggak dipikirin. Pokoknya Abu Bakar tetap sholat kan itu. Wa kana Abu Bakar la yaltafit fi sholati, dan Abu Bakar tidak menoleh sedikit pun dalam sholatnya. Jadi ada orang di sampingnya itu nggak ditoleh, nggak dilihat. La yaltafit fi sholati. Fala ma'aksaran nasu ila tabata. Ketika semua orang pada bunyi gitu ya. Subhanallah, ada yang tepuk tangan, ada yang gitu. Faidah Rasulullah SAW, maka ternyata ada Rasulullah di sampingnya. Tadi mau nggak perhati, pokoknya khusus sholat kan itu. Walaupun subhanallah, ada yang tepuk tangan, ada yang masabul. Ketika rame, ada apa kan itu? Baru kepikir, ternyata ada Rasulullah di samping kan itu. Fa asyara ilaihi Rasulullah ya'muru an yusalli. Maka saya mengisyaratkan kepada Abu Bakar, lanjut saja. Jadi udah sholat nih, Abu Bakar kelirik, waduh ada imam kan itu ya. Jadi kata Rasulullah dalam isyaratnya, saya malam lanjut aja kan itu kan. Itu isyarat, nggak ngomong gitu ya. Tapi kan itu maksudnya ya, kalau kita sudah terlanjur di depan ada imam, katanya imam yang rawatibnya ahlinya kan nggak ngomong, bukan begini bisa kan itu. Rasulullah dalam sholatnya maksudnya apa? Lanjutin aja kan itu. Abu Bakar jadi imam kan itu. Fara Abu Bakar yadai fahamidallah. Maka Abu Bakar mengangkat kedua tangannya sholat, dan kemudian Abu Bakar memuji pada Allah. Wa rajal qahqari, dan Rasulullah Abu Bakar langsung mundur ke belakang. Hatta qama fi shafi sembar, Rasulullah ada dalam shaf. Jadi dari depan imam itu, dari bagian dari imam mundur ke shaf. Yang di belakang kasih peluang. Siapa yang di sini tadi? Itu ya. Kasih peluang Abu Bakar mau mundur gitu kan. Karena sudah di samping kan itu. Abu Bakar mundur hatta qama fi shafi, sampai berdiri ada di shaf pertama.
Faqama Rasulullah SAW fasalla linnasi, maka Rasulullah tetap sholat dan menjadi imam untuk semua orang. Jadi Abu Bakar sudah jadi imam, ya, kemudian ya karena ada Rasulullah dan semua orang pada ngasih tahu kan itu, maka Abu Bakar mundur dan kemudian Rasulullah jadi imamnya kan itu. Terus ditanya setelah sholat, kenapa nggak langsung aja kamu imami kan itu ya? Kenapa harus mundur kan itu ya? Katanya saya tidak pantas jadi imam sementara Rasulullah ada di jadi makmumnya. Itu penghormatannya, Masya Allah kan itu. Jadi tadi cuma terlambat di depan, terlambat karena lagi nemuni orang gitu, kalau lagi nanya-nanya gitu. Terus gimana ini, terus jadi selesaikan dulu, jangan sampai ke bawah sholat gitu kan. Kalau ke bawah, tunggu dulu Pak habis sholat, nanti kepikiran sholatnya. Ada orangnya di depan, Pak ini gimana, ya udah kita sholat dulu. Itu di dalam sholat masih mikir, oh gimana jawabannya seperti apa nanti kan itu. Jadi selesaikan dulu di luar sebelum sholat. Tapi Bilal ini sudah masuk waktu sholat kan itu. Ya Abu Bakar imam aja ya, ya wis kan gitu. Begitu diimami oleh Abu Bakar, Rasulullah masuk kan itu. Orang semua subhanallah, banyak semua orang ngasih kode kepada Abu Bakar supaya ngasih tahu bahwa ini Rasulullah datang. Langsung masuk ke sop paling depan, sudah rame orang yang ngasih tahu. Abu Bakar masih anteng khusus sholat, nggak lirik ya sebelah kanan ada siapa kan itu. Begitu sudah rame dilirik, oh ada Rasulullah kan itu. Langsung mundur ke sop paling depan. Jadi yang di belakang ngasih posisi, ngasih tempat untuk Abu Bakar. Rasulullah imam kan itu. Padahal itu ya takbirnya sudah duluan, takbirnya Abu Bakar. Rasulullah belakangan sudah berjalan, cuman belum satu rakaat kan itu. Jadi Abu Bakar mundur, takbir lagi Allahu Akbar, Rasulullah imam kan itu. Itu kenapa begitu selesai ditanya sama Rasulullah, kenapa nggak lanjutin aja tadi sholat sebagai imam? Katanya nggak pantas saya ada di depan sementara Rasulullah ada di belakang kan itu. Jadi ikhtiraman. Dan ini boleh ada isyarah kode di dalam sholat. Jadi pakai ada apa nih? Kok isyarah bahwa imam itu ada yang keliru kan itu. Kalau laki-laki subhanallah gitu kan. Kalau imamnya ngerti, ya. Kalau subhanallah dari belakang imamnya nggak ngerti, dari kanan imam subhanallah, dari kiri imam subhanallah, terus saja wis lanjut aja lah kan itu. Dari sudah rame subhanallah kan itu. Kenapa? Ya mungkin imamnya nggak ngerti kalau subhanallah itu nggak ada apaan gitu. Jadi dilanjut. Nah, ketika sholat itu memang ada yang kurang, harusnya itu rakaat kedua duduk kan itu ya. Makmum ngingetin subhanallah, imamnya bablas dari anak subhanallah, dari subhanallah langsung terus berdiri, lanjut aja. Makmumnya sama ngikuti imam berdiri walaupun sadar bahwa ini 2 rakaat, ini rakaat kedua harusnya duduk. Semuanya lanjut berdiri, nanti sebelum salam sujud sahwi kan itu ya. Jadi makmumnya jangan ngeyel lah ngelajeni amat kan itu ya. 2 rakaat malah berdiri lagi kan itu ya. Atau sudah di 4 rakaat harusnya duduk selesai zuhur asar isya kan itu. Tapi imam berdiri baru ngangkat subhanallah, ngangkat lagi subhanallah, lanjut dia berdiri lagi melima ke sholat kan itu ya. Ditambah lagi satu lagi, semua jamaahnya ikut berdiri, berarti sholatnya berapa rakaat? 5 kan itu. Tetap lebih harus sholat, harus sujud sahwi, kurang harus ditambahi, salah harus sujud sahwi kan itu. Jadi sujud sahwi itu lebih atau pas kalau memang pernah terjadi kekeliruan sujud sahwi. Jadi sebenarnya sebetul 4, cuman tahiyat awalnya nggak ada kan itu. Jadi sujud sahwi sholatnya lebih, harusnya sudah selesai 4 tapi imam masih berdiri lagi, anggapannya masih 4, baru 4 kan itu, baru 3, akhirnya makmumnya 5 kali, semuanya 5. Sebelum sholat, sebelum salam sujud sahwi, walaupun sebetulnya sholatnya sudah lebih kan itu. Kalau sengaja dilebihin tidak sah
Ya. Tapi kalau ini lupa kan itu bisa jadi sholat sendiri begitu, bisa jadi imam. Tapi kalau kurang harus ditambahi. Ya, baru 3 rakaat tahiyat akhir sudah banyak orang teriak-teriak, subhanallah, subhanallah, masih anteng betahiyat sampai assalamualaikum. Imamnya, makmum berdiri semua. Saya baru 3 kan itu ya. Makmum anggapannya 4 kan itu. Begitu lihat makmumnya semua berdiri, langsung berdiri lagi. Selesaikan, Allahu Akbar, 1 rakaat lagi, baru nanti tahiyat lagi, salam lagi. Jadi kalau kan itu berarti kan pikirannya itu kemana-mana gitu ya. Sampai itu rakaatnya masih salah kan itu. Jadi hindarkan yang namanya mikirin sesuatu dalam sholat. Jadi ingat apa, lupakan. Jadi kosongkan pikiran kita dari urusan di luar sholat. Kerjaan, makan, apa maning, singilok mancing apa baik. Yang biasa masuk. Kepikiran ini kan itu. Mau bepergian kepikiran. Sholat, lagi nunggu bis. Ya kan? Sholat, nunggu bis. Kayaknya masih lama nih, sholat aja dulu. Begitu sholat, ada klakson bis. Waduh, bisnya datang. Gitu ya. Jadi kalau apa mau bepergian nunggu bis masih dagung gitu kan ya. Kebetulan waktu Isya datang, Isya dulu aja lah kan itu. Begitu Isya ada klakson bis. Waduh, bisnya lewat. Ketinggalan ini makan itu. Padahal mah klakson mah banyak gitu kan ya. Tapi kepikiran, kayaknya itu klaksonnya lewat kan itu. Itu apapun yang terdengar masuk ke telinga kita jangan dipikirin, apapun yang kelihatan jangan dipikirin gitu ya. Bila perlu jangan dilihat kan itu ya. Jangan didengerin, kedengaran iya normal, tapi jangan didengerin. Oh, suaranya kayak suara anu. Assalamualaikum pertama kedengeran, assalamualaikum. Kedua diperhatiin, suara anu, suara siapa kan itu. Itu merusak konsentrasi sholat kan itu. Walaupun sholatnya lempeng selesai sesuai dengan aturannya 4 rakaat, tapi ya konsentrasi itu buyar kan. Maka yang diutamakan kita bagaimana diupayakan sebisa mungkin dibikin minimal yang masuk dalam pikiran. Kalau enggak sama sekali mungkin belum bisa. Dikurangin, enggak ada yang masuk kan itu. Sedikit lupakan, sedikit lupakan. Kenapa? Supaya kita tidak masuk dalam ayat Allah di surat Al-Maun, wa fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wallahu a'lam bishawab. Ada tambahan? Wis paham ya, kan itu. Jadi susah memang. Kalaupun diupayakan juga, preman jaga biar konsentrasi kan itu. Apa Pak? Udah ya? Paham? Cuma tinggal ngelakonin ini doang sehingga bagaimana supaya enggak mikirin apa-apa gitu ya. Kadang-kadang memang setannya ngomongnya begitu. Ingetin apa-apa yang kamu belum ingat. Itu setan tuh. Coba ingat-ingat apa yang kamu belum ingat tadi. Di dalam sholat, maka akhirnya semua masukkan itu. Apa aja masukkan itu. Kalau yang dilaksanakan oleh Umar bin Khattab sama Rasulullah memang itu strategi perang, selesai itu langsung diatur. Posisinya akan itu. Rasulullah kena ingat ada titipan emas sehingga keburu lupa lagi, habis sholat langsung bagi-bagi kan itu ya. Nah kalau kita antar dulu, udahlah selesaikan dulu istighfar, baca zikir, baca tasbih segala macam, nanti keburu kebawa balik lagi lupa lagi kan itu. Maka langsung habis sholat bagi, walaupun orang semua ngeliatin anak apa keburu-buru kan itu masuk dalam sholat. Ingat Allah mengingatkan bahwa itu titipan belum dibagikan kan itu ya. Kalau Umar bin Khattab mikir bahwa nanti aturan perangnya, strateginya ini begini, posisinya ini posisi begini, terus diatur yang bagian ini depan, yang bagian ini samping diatur, langsung habis sholat baris-baris kan gitu. Tapi strateginya sudah diatur di dalam sholat kan itu. Bolehkah? Ya ini mah bukan acuan setan ini mah. Jadi begini. Tapi kalau kita sholat
apa aja ingat terus kan itu yang perlu kita upayakan. Jangan ingat-ingat yang di luar sholat kali itu. Upayakan kalau bisa bacaan kita itu betul-betul dinikmati, diresapi. Bacaan imam itu betul-betul kita perhatikan. Kan itu tuh. Jadi ketika diketuk sama bacaan imam itu kita kepantek kan itu ya. Pokoknya yang dibaca ayat ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Riba gitu ya. Umpamanya la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta dengan cara yang haram. Kepantek gitu kan. Wis terus baik kan itu. Tapi kita lagi ditegur, diingatkan sama bacaan imam, kita harus menghindari praktek riba, menghindari perkara-perkara yang haram. Kalau itu diketuk sama imam, kita pulang sholat ya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji mungkar. Kenapa? Sudah diingetin sama bacaan imam, ingat sendiri terus kan itu. Jadi pulang-pulang sholat sudah punya tekad nggak mau lagi berbuat kejahatan, berbuat maksiat, berbuat dosa. Itu fungsinya sholat. Tapi kalau setelah sholat rajin masih selalu berbuat haram, masih berbuat dosa, maksiat, maka sholatnya harus dievaluasi. Belum berfungsi, ternyata kita sholat iya apa maning, sholat iya maksiat iya, apa namanya itu yang sholat iya kan itu. Jadi STMJ, sholat terus maksiat jalan. Jadi ST sholat terus, MJ maksiat jalan. Berarti nggak ngaruh sholatnya kan itu. Itu mau cari kiai kan itu. Kita jangan STMJ kan itu. Kalau enak susu telur madu jahe gitu. Tapi ini sholat terus maksiat jalan. Nah itu yang sholatnya nggak ngaruh kan itu. Cukup ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.